Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangning yang Abian Basi. Pada pagi hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita patut mengucap syukur oleh karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan masih perkenankan untuk selalu menjaga dan melindungi kita dari semalam yang telah berlalu, sehingga terbukti Tuhan mengasihi. Pada pagi hari ini kita dapat menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita melakukan aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu, sehingga terbukti kasih dan setia Tuhan masih kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan siap untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami, persiapkan hati jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, lingkupi kami dengan kasih karunia yang berasal daripada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami, Tuhan, berikan hikmat sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Kami sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami sering menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang kami cintai Tuhan, dan bahkan hati Tuhan. Pada kesempatan hari ini, Engkau kiranya lepaskan pengampunan-Mu atas kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah pengampunan-Mu dan membebaskan kami anak-anak Tuhan, sehingga kami layak selalu untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus dan layak untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah kami jemaat Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan 2 ayat firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Dan yang pertama terdapat atau diambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 13. Sekali lagi 2 Samuel 12 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Sekali lagi, berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudaraku, pembacaan kita yang kedua dari Kolose 2 ayat 13. Sekali lagi, dari Kolose 2 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. "Kamu juga telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita." Sekali lagi, kamu juga telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberi judul kesempatan kedua. Sekali lagi, kesempatan kedua. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan dosa di dalam kehidupannya. Dan tidak peduli sehebat dan sekuat apapun dia memiliki kekuasaan
walaupun dia memiliki kekuasaan, dia pasti pernah melakukan kesalahan. Dia pasti pernah melakukan dosa di dalam hidupnya. Layaknya Raja Daud pada saat ini, kebesaran dan kehebatan yang dimiliki oleh Raja Daud yang hampir tidak pernah kalah dalam peperangan merupakan sebuah hal yang agung dan sangat terhormat. Kepiawaiannya dalam memimpin telah membuahkan hasil di mana Israel menjadi kerajaan yang besar pada zamannya. Namun hal itu tidak serta-merta membebaskan ia dari perbuatan dosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, Nabi Nathan datang menegurnya. Daud merespon teguran Tuhan itu dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan menerima didikannya. Saudaraku, ia sadar bahwa segala keberhasilan dan pencapaiannya tidak akan mampu menyelamatkannya dari dosa. Dan analogi serupa juga dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan pentingnya bagi umat di Kolose untuk tetap berpegang pada ajaran Kristus, sebab di sekitar mereka pada waktu itu telah berkembang berbagai pengajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kepada kita pun Tuhan selalu melimpahkan kesabaran meski kita terus terjatuh di dalam dosa. Ia memberikan bagi kita kesempatan untuk memperoleh pengampunan. Dosa yang Raja Daud lakukan tidaklah main-main, tetapi nyatanya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Daud untuk bertobat. Maka hendaklah kita juga merespon teguran Tuhan yang benar. Karena jika kita merenungkan besarnya pelanggaran dosa yang telah kita lakukan, sesungguhnya kita tidak layak menerima semua yang baik dari Tuhan. Rasanya kita tidak bisa menerima kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Namun hanya oleh karena kekayaan dan kemurahan kasih Tuhan, Ia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Hubungan yang terputus Tuhan pulihkan. Saudaraku sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saudaraku, kesalahan atau kegagalan di masa lalu memang tidak dapat untuk diubah, tetapi Tuhan sanggup merubah masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita merespon selama ini menerima teguran dari Tuhan? Adakah kita sungguh datang kepadanya dengan pertobatan yang sejati, pertobatan yang berasal dari hati kita yang tulus kepada Tuhan? Dan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah memberikan pertobatan. Ini adalah kesempatan kita yang kedua untuk melakukan hal yang baik di mata Tuhan setelah melakukan pertobatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kemurahan dan belas kasihan Tuhan, Ia mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka kemudian Tuhan Allah kita menghidupkan kita bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Juru Selamat kita dan Tuhan kita yang hidup. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus adalah kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus adalah kekuatan dan keselamatan kita. Sebab oleh karena kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga, maka kita diberinya bagian hidup yang kekal, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di sorga. Haleluya. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, yang dimana firman Tuhan
menasehatkan, memberi teguran kepada kita. Kita adalah manusia yang berdosa, lalu mari kita lakukan pertobatan di hadapan Tuhan, pertobatan yang sejati yang berasal dari hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melepaskan pengampunan-Mu Tuhan kepada setiap kami anak-anak Tuhan yang mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, yang mengaku pelanggaran-pelanggaran dari ketetapan dan firman Tuhan, dan yang melakukan pertobatan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan pengampunan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Engkau adalah juru selamat kami dan sanggup melepaskan pengampunan-Mu atas setiap dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya senantiasa kami jemaat Tuhan sudah merencanakan kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan apa yang akan jemaat Tuhan lakukan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buka jalan Tuhan, dan Tuhan buat berhasil setiap kegiatan yang dilakukan jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah senantiasa Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, semua kegiatan kami dapat selesaikan pada akhirnya Tuhan, oleh karena Tuhan memberkati dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami siap untuk melakukan kegiatan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.